Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dwi Saharani dengan NIM 230304264, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam 4, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Adnan Az-Zaki, SEME. Judul makalah yang saya buat yakni kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan dan mengembangkannya. Yang kedua, karya monumental dalam ipteks, dan yang ketiga, etika dalam pengembangan dan penerapan ipteks menurut pandangan Islam. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan dan mengembangkannya. Nah, dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalankan hidup ini dengan baik, dan orang yang tidak berilmu itu pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian ilmu adalah amalan yang tidak akan terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya itu, jika manusia meninggal maka terputuslah pahalanya kecuali 3 perkara: sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ada keutamaan bagi penuntut ilmu dan bagi orang yang berilmu. Yang pertama, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Kedua, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian ada lebih mulia dari ahli ibadah. Kemudian ilmu itu dapat sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang kedua yakni karya monumental dalam ipteks, di mana karya monumental dalam ipteks ini ada di berbagai bidang. Yang pertama yakni bidang kedokteran, yakni karya Ibnu Sina yang bukunya itu berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, yang menjelaskan tentang berbagai macam penyembuhan penyakit. Kemudian dalam bidang matematika yaitu karya Al-Khawarizmi, di mana Al-Khawarizmi ini yakni pelopor yang mencetuskan bilangan algoritma dan aljabar. Kemudian yang ketiga ada di bidang astronomi, yakni Al-Batani dan Al-Farghani yang menyusun tabel pergerakan benda di langit secara akurat. Lanjut ke materi ketiga yakni etika dalam pengembangan dan penerapan ipteks menurut pandangan Islam. Di sini saya akan memberikan contoh etika dan penerapan ipteks. Yang pertama ada penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Contohnya seperti kita menggunakan media sosial. Kita tidak boleh menyebarkan hoax atau fitnah dan membuat konten yang dapat merusak moral masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengembangan bioteknologi secara etika syariah. Contohnya kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Dan yang ketiga ada pemanfaatan energi terbarukan, di mana contohnya jika kita ingin membuat sumber energi surya atau energi angin, kita harus memperhatikan di lingkungan tersebut apakah dampaknya akan merusak ekosistem lingkungan tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi medis, di mana teknologi medis ini kita harus memperhatikan hak pasien. Kita harus dapat persetujuan dari pasien. Jika pasien tidak setuju, kita tidak boleh menggunakan teknologi tersebut, dan teknologi tersebut harus menjamin dan tidak membahayakan pasien. Nah, itu tadi contoh dari penerapan etika dalam pengembangan ipteks menurut pandangan Islam. Jadi dari ketiga materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan ilmu dan teknologi untuk selalu diarahkan ke arah kebaikan tanpa merusak lingkungan dan merugikan sesama manusia. Baiklah, sekian materi yang saya bisa jelaskan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.